Hello everyone, welcome back this my channel. It's Lia again. Dan aku udah lama banget ngebikin video. Pas banget hari ini tanggal 5 Januari. Itu artinya kita sudah 5 hari di tahun 2025. Biasanya sebelum pergantian tahun aku tuh selalu nge-list wishlist gitu. Kayak aku pengen apa nih di tahun ini, punya tujuan apa, terus aku catet. Tapi kebanyakannya gagal sih. Karena kesalahan terbesarnya adalah aku terlalu fokus berandai-andai tanpa memikirkan statement bagaimana supaya aku bisa ngewujudin wishlist yang aku buat ini. Berbeda di tahun 2025 ini, aku nggak memikirkan, aku nggak nulis wishlist kayak apa aja yang mau aku capai di tahun ini, tapi aku lebih fokus ke personal diri aku. Aku mau ngerubah diri aku dulu untuk menjadi yang lebih baik. Belum aku nulis list apa aja yang mau aku capai di tahun ini. Aku udah ngerangkum 5 poin yang mau aku bahas di video kali ini sesuai dengan judul New Year and New Me. Jadi aku mau memulai 2025 ini dengan versi diri aku yang baru, yang jauh lebih baik lagi. Tujuan aku adalah aku pengen menjadi pribadi yang jauh lebih tenang dari aku sebelumnya. Oke, poin yang pertama yang akan aku bahas adalah don't expect too much. Jangan berekspektasi berlebihan kepada siapapun, karena semua orang berpotensi mengecewakan. Ketika kamu cerita sama salah satu teman kamu, terus respon dia nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu pasti sedih, kamu pasti kecewa, terus kamu mikir kenapa sih dia responnya kayak gitu, kenapa dia nggak se-excited seperti aku gitu. Kamu harus sadar bahwa dunia ini bukan tentang kita aja. Semua orang punya seleranya masing-masing, semua orang punya karakternya masing-masing, dan kita tuh nggak bisa maksa semua orang untuk bisa suka sama kita nggak bisa maksa semua orang untuk tertuju sama kita nggak bisa maksa semua orang untuk ngertiin kita, untuk perhatian sama kita, untuk bisa ngedengerin kita. Karena semua orang juga perlu untuk dimengerti. Cara ini aku lakukan sebetulnya untuk diri aku sendiri, supaya aku tidak terlalu kecewa sama ekspektasi aku sendiri atas perbuatan orang lain gitu. Dan ini adalah salah satu langkah agar aku bisa hidup dengan tenang. Yang kedua, focus for myself. Ngerasa gak sih, kebanyakan dari kita tuh kadang lebih fokus sama kehidupan orang lain. Kayak, kok dia bisa ya bahagia? Tanpa kita sadari, itu tuh buang-buang energi, buang-buang waktu gitu. Padahal kita juga perlu untuk diperhatiin diri kita sendiri tuh. Kayak misalkan, supaya kita bahagia itu kita harus kayak gimana sih? Kita harus ngelakuin apa sih? Ketimbang harus mikirin tentang kehidupan orang lain, ya lebih baik kita mikirin tentang kehidupan diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan aku tuh suka apa sih? Aku tuh pengen cantik nih supaya nggak insecure. Aku pengen cantik, aku mau ngerawat diri aku dengan skincare, dengan body care. Aku pengen jadi orang yang pinter, pengen jadi orang yang cerdas, ya aku belajar, aku nonton YouTube, nontonin podcast, aku baca buku, aku belajar sama orang-orang yang jauh lebih pintar dari aku. Aku pengen deh punya gaji 10 juta sekian misalkan. Aku kerja semaksimal mungkin, aku mau kerja part time, aku mau ngelakuin apapun yang bisa kamu lakuin. Fokus ke diri kamu sendiri tanpa harus memikirkan kehidupan orang lain. Poin yang ketiga, stop jadi people pleaser. Semenjak aku tahu ilmu dari ini ya, supaya kita tuh nggak jadi orang yang people pleaser atau jadi orang yang gak enakan, aku tuh jadi berani buat ngelawan siapapun yang berani nyakitin aku. I don't care siapapun itu, aku berani untuk nge-cut off bahkan. Jadi yang terpenting itu diri aku sendiri gitu. Kalau misalkan orang lain mau nyakitin aku akan nge-cut off dia. Aku nggak mau lagi berurusan sama dia. Aku nggak peduli, aku nggak ngerasa nggak enak. Aku nggak peduli dia bagaimana, aku nggak peduli itu nyakitin buat dia apa enggak. Kalau dia udah berani ngehargain aku akan nge-cut off. Dan udah banyak banget beberapa orang yang aku cut off. Tapi aku tenang-tenang aja, karena aku nggak mau ngebiarin siapapun untuk nyakitin diri aku sendiri. Diri kita ini tanggung jawab kita gitu. Orang lain tidak bertanggung jawab atas kenyamanan hati kita, atas kebahagiaan hati kita. Dan yang bertanggung jawab atas itu semua adalah diri kita sendiri. So, jadi buat apa kita nggak enak sama orang lain, kalau orang lain juga seenaknya sama kita? Berani bersikap tegas bukan berarti kita ini jahat.
Bukan berarti kita ini egois, tapi itu adalah sebagai bentuk ngehargain diri kita sendiri. Hilangin kosakata yang kotor. Ini mungkin susah banget buat aku pribadi karena aku tinggal di lingkungan yang bener-bener brutal banget. Entah itu dari keluarga aku sendiri, entah itu dari circle pertemanan aku, di lingkungan pabrik apalagi. Dan sulit banget untuk menemukan temen yang gak ngeluarin kosakata yang kotor. Itu susah banget. Tapi aku tuh nemu salah satu video nih. Aku udah 5 tahun gak ngomong kasar. Firlin, dia usia 20 tahun, 5 tahun dia gak pernah ngomong kasar gitu. Terus di VT-nya dia tuh dia ngomong kalau dia ngomong kasar, ngerasa bahwa dirinya itu jadi jelek. Terus dia ngerasa value dia turun. Aku rasa iya juga gitu. Meskipun di video tersebut tuh banyak juga hate comment yang ngata-ngatain entah itu pick me, entah itu kayak lebay dan lain-lain. Tapi untuk pribadi aku sendiri, ini adalah sebuah tamparan. Kayak aku mikir, ya juga ya, maksudnya kayak kalau kita ngomongin kotor tuh jadi si nilainya tuh jadi kayak turun gitu. Terus aku juga di agama aku sendiri ada yang ngejelasin ya, bahwa mulut yang kita gunakan untuk berdoa, untuk ngobrol nih sama Allah, untuk kita pengen sesuatu sama Allah, otomatis kita doa, mulut yang sama digunakan untuk ngomongin hal-hal yang kotor, entah itu ngomongin kejelekan orang lain, entah itu ngomongin sesuatu hal yang jorok, yang kotor. Jadi kayak itu jadi penghalang atas terkabulnya doa gitu. Masuk akal sih. Jadi kayak mungkin selama ini kayak doa-doa aku gak diijabah sama Allah tuh karena aku gak bisa ngejaga mulut aku gitu. Aku gunain mulut aku untuk doa. Aku juga gunain mulut aku untuk ngomongin orang lain. Aku gunain mulut aku untuk bicara-bicara yang kotor. Di 2025 ini yang kayaknya aku harus sangat-sangat kerja keras untuk ngilangin kosakata kotor ini. Meskipun sulit dan mungkin butuh beberapa waktu yang cukup lama. I don't care. Karena ini sudah menjadi habit. Dan aku mau mulai ngebuang habit yang buruk itu menjadi habit yang baik. Semoga bisa ya. Kurangin oversharing. Jadi aku tuh punya kebiasaan kayak terlalu banyak oversharing. Entah itu sosial media kayak bikin SW, entah itu aku ngobrol sama beberapa orang. Kadang aku tuh nggak bisa ngebedain mana teman, mana yang baru kenal, mana sahabat gitu. Jadi aku tuh cerita kalau misalkan sama orang nih nyaman cerita, oversharing jadinya. Padahal kata temenku ada nih, dia nasihatin aku kayaknya gak semua orang harus tahu tentang kehidupan kamu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus di-keep, ada beberapa orang yang sifatnya privacy, ada beberapa yang sifatnya public gitu. Yang jadi sah-sah aja kalau misalkan memang mau diceritain. Peduli, maksudnya kayak mungkin itu hal sepele sampai aku sendiri ngerasain impact dari kebiasaan ini, impact buruk dari kebiasaan ini. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya kesalahan itu benar-benar ngasih kita sebuah pelajaran kan untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. So guys, kesimpulannya di video kali ini yang aku rangkum jadi 5 poin tadi. Intinya di tahun 2025 ini aku kepengen memulai dari diri aku terlebih dahulu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih tenang. Aku kepengen lebih dewasa, maksudnya nyikapin dari berbagai macam masalah yang terjadi di kehidupan aku. Aku pengen bersikap tenang, aku nggak mau terlalu tantruman, meskipun ya mungkin nggak mudah, tapi semuanya itu perlu latihan. Karena semuanya dimulai dari diri aku sendiri. Setelah diri aku siap untuk menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan, begitu banyak berkah dari Tuhan, ya kita sama-sama belajar semuanya. So, thank you for watching guys and see you di next video.